dulu teman-teman semua media. Hari ini kemarin hari tanggal 7 sesuai dengan Penjabat, PJ, Gubernur Sulsel Profesor Fajri Jufri langsung kerja di kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 8 Januari 2025, siang. Profesor Fajri masuk di ruang kerjanya sekitar pukul 13.15 WITA usai disambut jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD. Sekitar 1 jam 45 menit, Profesor Fajri Jufri berada di ruang kerjanya. Di hari pertama ini, Profesor Fajri hanya melihat-lihat ruang kerjanya sembari diskusi dengan sejumlah pejabat, termasuk bersama Sekretaris Daerah, Sekda, Sulsel Jufri Rahman. Sementara rapat internal perdana baru akan dilaksanakan besok, Kamis, 9 Januari 2025. Rencana besok kita internal dulu dengan seluruh kepala OPD. Jumat nanti dengan seluruh bupati, kata Profesor Fajri Jufri. Di sisi lain, istrinya PJ Ketua PKK Sulsel Dr. Andi Indriati Syaiful punya kegiatan lain. Dr. Andi Indriati nampak mengunjungi galeri Sulsel yang terletak di lobi kantor Gubernur Sulsel. Dirinya melihat-lihat koleksi jualan kerajinan di Sulsel. Di antaranya pernak-pernik, kain sutra, songkok rekca hingga baju bodo. Nampak Dr. Andi Indriati belanja salah satu koleksi di galeri Sulsel.
Saya bikin sudah saya bikin kok. Saya menikah. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua media. Hari ini kemarin hari tanggal 7 sesuai dengan SK Presiden, saya diperintah amanah untuk menjadi PJ Gubernur untuk sampai Gubernur definitif. Ada beberapa arahan Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang menjadi fokus untuk Sulawesi Selatan. Tentunya ini mensinkronkan juga kepentingan program pusat dengan daerah. Yang pertama terkait dengan pengendalian inflasi, itu menjadi yang utama yang harus terus kita jaga, termasuk penanganan stunting dan tersebut, itu juga menjadi bagian-bagian yang harus pemerintah pusat atau provinsi untuk jalankan. Penanganan gizi buruk itu juga menjadi fokus yang harus ditangani, termasuk program Bapak Presiden makan bergizi gratis, itu juga perlu dukungan bersama tentunya, bukan hanya provinsi termasuk kabupaten. Yang lain yang menjadi yang juga diminta secara khusus oleh Mendagri melalui Pak Presiden itu terkait dengan sumber pangan dan energi. Sulawesi Selatan kita tahu bersama umum pangan nasional, kita termasuk 10 provinsi besar yang menyumbang kontribusi terkait dengan swasembada pangan khususnya beras. Dan Sulawesi Selatan sudah menjadi contoh yang baik selama ini terkait dengan swasembada beras. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden terkait dengan beras ini, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita tidak impor beras lagi. Dan Sulawesi Selatan diharapkan bisa berkontribusi cukup besar dalam peningkatan produksi beras secara nasional. Kita diberi target secara nasional Sulawesi Selatan itu untuk penambahan produksi kurang lebih 1 juta sampai 1,4 juta GKP di panen yang harus kita dapatkan dalam 1 tahun ini. Oleh karena itu, ini tentunya pasti bukan kerjaan provinsi saja. Kolaborasi sinergi dengan seluruh bupati, dengan seluruh jajaran tentunya menjadi bagian-bagian yang harus segera kita wujudkan. Kalau Mendagri berpesan khusus kepada saya untuk segera menyiapkan dan bersinergi dengan semua pihak stakeholder yang ada di Selatan. Yang lain juga terkait hilirisasi. Hilirisasi ini juga menjadi bagian yang menjadi program Astacita Bapak Presiden, dan khusus untuk pertanian tentunya potensi kita sangat besar. Kita punya bukan hanya pangan, perkebunan kita, kopi kita, kakao kita, kelapa kita, dan beberapa komoditi lain tentunya diharapkan ada nilai tambah dari hilirisasi itu. Jadi ke depan kita coba mapping klaster per klaster wilayah-wilayah yang mana bisa kita fokus pangan, mana perkebunan, mana hortikultura, mana peternakan, dan mudah-mudahan 2-3 bulan ini tentunya dengan bantu Pak Sekda, semua kepala OPD, kita coba membuat sweeping 2-3 bulan program terobosan yang kita bisa lakukan. Dan saya sebagai PJ Gubernur tentunya ini sebagai jembatan ini untuk Gubernur definitif nanti, supaya nanti pada saatnya nanti Gubernur terpilih bisa langsung running. Jadi tidak ada lagi barrier, tidak ada, karena semua kita bisa kondisikan dengan baik. Pasti tentunya saya akan berkoordinasi juga dengan Gubernur terpilih, termasuk dengan para bupati tentunya, supaya sinkron kegiatan yang kita mulai siapkan di Januari ini bisa sesuai harapan semua pihak. Tentunya pasti semua program ini dalam rangka kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.